Anak laki-laki menutup figur mainan di lemari. Ketika saya membukanya lagi, pria kecil itu benar-benar hidup kembali. Menjadi miniatur orang yang hidup. Anak laki-laki itu mengulurkan tangan dengan rasa ingin tahu untuk menyentuh. Saya tidak menyadari bahwa penjahat itu bersikap defensif terhadapnya. Memanipulasi belati dan menikam anak laki-laki di telapak tangannya. Anak laki-laki itu ketakutan. Dia segera menjelaskan kepada pria kecil itu. Dia adalah tuannya. Dia tidak akan pernah menyakitinya. Itulah mengapa saya lengah. Anak laki-laki itu mengulurkan tangannya kepada pria kecil itu sebagai isyarat niat baik. Maka, pria kecil itu pun melompat ke dalam genggaman tangan lembut sang bocah. Anak laki-laki itu kemudian mencari-cari model mainan tenda plastik. Ini adalah tempat bagi orang-orang kecil untuk hidup. Saya tidak menyadari bahwa penjahat itu membenci bau formalin dalam plastik. Kemudian anak laki-laki itu memiliki ide cemerlang untuk memasukkan plastik ke dalam lemari dan menutup pintunya. Buka lagi dan ternyata itu adalah kulit. Akhirnya tiba saatnya bagi si kecil untuk memiliki rumah. Dan mereka secara resmi menjadi sahabat. Anak laki-laki itu bahkan memberi nama Teddy yang indah pada pria kecil itu. Ini sangat menyenangkan untuk mendapatkan lebih banyak teman. Anak laki-laki itu menghabiskan sebagian besar malam dengan penuh semangat memasukkan lebih banyak mainan ke dalam lemari. Saya membukanya lagi dan melihat pemandangan yang mengerikan. Darth Vader bertarung melawan dinosaurus. Robocop menembaki tentara Amerika dengan senjata. Kita akan membunuh seseorang. Anak laki-laki itu sangat ketakutan sehingga dia menutup pintu lemari. Ketika saya menyalakannya kembali, semuanya kembali normal. Teddy membangunkan anak laki-laki itu keesokan paginya. Dia mengatakan bahwa tenda itu kecil dan tidak ada udara. Ini bukan tidur malam yang nyaman. Dia ingin pergi keluar dan membangun rumah besar sendirian. Anak laki-laki itu kemudian membawa Teddy ke halaman rumahnya. Biarkan dia memilih bidang tanahnya sendiri. Saya tidak menyadari bahwa saat anak laki-laki itu kembali untuk mencari peralatannya, Teddy hampir saja diserang oleh seekor ayam. Anak laki-laki itu sangat ketakutan sehingga dia memasukkan kembali boneka itu ke dalam kotak dan membawanya kembali ke kamarnya. Namun, paha Teddy dipatuk oleh seekor ayam. Melihat Teddy berdarah kesakitan, anak laki-laki itu patah hati tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat itulah dia tersadar. Lihat saja dia dari kotak mainan. Cari petugas medis dan letakkan di lemari. Buka lagi dan petugas medis akan hidup kembali. Anak laki-laki itu buru-buru mengambil alat medis dan meletakkannya di depan Teddy. Ketika seorang petugas medis melihat seorang pria yang terluka, dia langsung mendapatkan serangan profesionalisme. Dia bersikeras untuk menyembuhkan Teddy, tidak peduli seberapa besar penolakannya. Karena penasaran, sang bocah mengeluarkan kaca pembesar untuk melihat lebih dekat. Petugas medis tersebut ternyata sangat mahir. Saya dapat menghentikan luka Teddy dalam waktu singkat. Anak laki-laki itu senang karena dia memiliki teman baru. Dan dia menamainya Corgi. Saya harap Corgi dan Teddy bisa bersahabat. Saya tidak menyangka Corgi akan mengatakan. Dia berharap bisa kembali ke dunia asalnya. Karena itu bukan miliknya. Tinggal di sini hanya akan membatasi kebebasannya. Dan bocah itu langsung setuju. Pintu kabinet membuka dan menutup kembali. Corgi berubah kembali menjadi manekin.